Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Bu Laksmi. Ya, terima kasih ya sebelumnya Pak Yusuf sudah bersedia makan waktu untuk melakukan percakapan sebelum besok saya observasi di kelas Pak Yusuf. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nanti saya hanya akan fokus melihat apa area yang ingin dikembangkan oleh Pak Yusuf di kelas. Nah, kemudian tadi saya sudah membaca sekilas modul ajar Pak Yusuf. Nah, mungkin Pak Yusuf bisa menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di praktek besok apa? Untuk tujuan pembelajaran besok melalui menggunakan strategi discovery learning, saya berharap besok peserta didik mampu melakukan operasi hitung, penjumlahan dan juga pengurangan bilangan bulat dengan tepat seperti itu. Oke, ya. Kemudian untuk kompetensi yang ingin Pak Yusuf kembangkan dalam pembelajaran tersebut apa? Yang ingin saya kembangkan ya kemampuan anak-anak bisa benar. Apabila sudah bisa melakukan perhitungan, mereka bisa benalar secara matematika. Contohnya ketika dia tahu tentang hasil dari penjumlahan ataupun pengurangan bisa dia dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya ternyata ada letak gunung misalnya dengan palong itu ada selisihnya misalnya. Nah selisih itu diperoleh dari pengurangan ataupun bagaimana seperti itu. Ataupun misalnya ketika ada perbedaan suhu, apakah keduanya itu merupakan hasil penjumlahan ataupun bagaimana? Ya, oke. Ya, berarti di bagian penalarannya ya untuk anak-anak dari SD ke SMP gitu. Kemudian bagian dari pembelajaran tersebut apa yang ingin Pak Yusuf spesifik saya observasi dalam pembelajaran besok pagi? Mungkin ketika prosesnya, kira-kira proses ini sudah istilahnya tidak terlalu abstrak mungkin bagi anak-anak ketika dari angka langsung bisa ke pemahaman itu smooth, jalannya itu bisa smooth seperti itu. Mungkin strategi pembelajaran saya ataupun ya seperti itu. Dan juga mungkin LKPD saya kira-kira itu sudah mengarahkan ke tujuan yang hendak saya capai ketika pembelajaran tersebut atau masih ada yang perlu bisa diperbaiki lagi.
Oh ya, oke. Berarti fokus ke strategi pembelajarannya Ya, ya. strategi Nah, pembelajarannya. mungkin Pak Yusuf bisa menceritakan secara garis besar gitu ya, rencana Pak Yusuf untuk strategi pembelajarannya besok itu mau seperti apa? Ya, besok awal tentu seperti biasa perkenalan, sapa terus kemudian mengajak kegiatan seperti biasa gitu. Untuk ketika intinya di pembelajaran yang pertama pemberian rangsangan dulu. Saya berikan rangsangan ketika misalnya ada pesawat dengan jumlah penumpang yang satu segini dengan pesawat yang lain segini, kemudian ada berapa selisihnya itu misalnya seperti itu. Kemudian anak-anak tahu selisih itu apa tahu. Kemudian apa itu selisih yang dimaksud itu bagaimana. Kemudian misalnya ada perbedaan suhu di berbagai negara itu nanti anak-anak coba saya cek dulu nanti apakah sudah tahu konsep itu perbedaan itu apakah hanya tinggal dijumlahkan katakanlah ataupun ada yang lain seperti itu. Kemudian setelah itu ada muncullah mungkin pertanyaan dari anak-anak. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu anak-anak saya minta untuk mencari data bagi yang anak-anak diferensi ini ada di proses ya. Ada yang misalnya yang auditori, kemudian kinestetik, kemudian visual nanti sendiri-sendiri. Misalnya yang visual bisa melihat buku, kemudian yang auditori bisa melihat video pembelajaran, yang kinestetik nanti bisa ada garis bilangan di panah-panah atau menggunakan apa itu keramik ini, Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu ada mengumpulkan data sudah memproses melakukan kegiatan di LKPD tersebut. Kemudian setelah itu membuktikannya lewat semua kelompok presentasi dan juga setelah itu kita bersama-sama menarik suatu kesimpulan terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Oke. Berarti diferensiasi yang Bapak gunakan diferensiasi proses ya. Diferensiasi proses nih. Oke. Nah, berarti besok Bapak juga sudah persiapannya sejauh mana untuk diferensiasi proses tersebut? Untuk prosesnya, untuk yang pertama tentu buku. Anak-anak saya arahkan untuk segera mendapatkan buku yang bisa untuk dibaca itu. Kemudian untuk kontennya saya arahkan juga ada link misalnya, ataupun anak-anak boleh cari sendiri nggak apa-apa yang suka yang mana. Gitu. Seperti itu. Untuk kemudian yang di kinestetik misalnya besok saya siapkan garis bilangan seperti itu. Entah bisa menggunakan proyektor ataupun bisa ditulis di papan tulis. Ya. Kalau tadi saya melihat sekilas di modul ajar Bapak itu kan ada kartu ya. Nah itu kartunya itu nanti kira-kira pelaksanaannya bagaimana? Apakah itu khusus tentang yang anak-anak tertentu saja atau ya terserah kamu mau pakai yang mana seperti itu? Oh ya, karena menurut saya karena kelompoknya itu saya acak saja gitu, supaya setiap peserta didik bisa bekerja sama dengan siapapun. Kemudian kartu itu saya berikan ke semua kelompok itu. Iya. Nanti silakan bagi yang mungkin merasa yang kemarin sesuai dengan minatnya masing-masing. Sesuai minatnya masing-masing. Yang satu antar kelompok bisa mencoba yang nggak apa-apa. Yang satu misalnya mau maju kok garis nggak apa-apa gitu. Oh iya. Ya, sesuai dengan minat dari masing-masing anggota kelompok. Iya, oke. Berikutnya nih, kan Bapak sudah menceritakan strateginya, kemudian diferensiasi yang digunakan seperti apa. Nah, untuk indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Pak Yusuf capai itu indikator bahwa saya udah berhasil nih pakai strategi saya tadi gitu. Nah, indikatornya apa menurut Pak Yusuf? Indikatornya menurut saya siswa bisa aktif, kemudian melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Kemudian di akhir siswa bisa mungkin bernalar matematika ketika di akhir sudah tahu ini ada selisih misalnya antar suhu, antar tinggi itu sudah tahu. Kemudian yang paling dasar tahu dari penjumlahan dan juga pengurangan, terutama ketika misalnya tandanya berbeda itu seperti apa, tahu sampai ke seperti itu. Berarti nanti ada asesmen di akhir pembelajaran begitu ya Pak? Ada harusnya, ya ada. Kemudian pembelajaran Bapak itu dikatakan strateginya itu bisa berhasil apabila berapa persen nih Bapak targetkan gitu yang bisa tuntas sesuai dengan harapan Bapak?
target berarti persenan ini ya Bu ya. Ya Berapa ingin persen? kalau harapannya 100% ya Bu ya. Tapi mungkin dari Kan Bapak udah ngerti ya ya rata-rata rata-rata ya. sekitar 4 berapa orang gitu, berarti berapa persen gitu. mungkin di rentang boleh itu Bu. Boleh, Boleh, sekitar boleh. berapa Sekitar gitu. Nggak usah pasti kan kita juga nggak ya. bisa memprediksi ya. Ya, ya mungkin 85% sampai dengan 95% Oh gitu. iya, 85 sekitar 85% lah gitu Ya, ya. ya atau Kalau ya. lebih ya alhamdulillah gitu ya. Harapannya jangan sampai kurang dari 85%. Ya. Oke, ya. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan yang ingin saya amati lebih. Ya, tentang itu Bu, tentang strategi pembelajaran saya besok kiranya Oke. misalnya ini terlalu melompat misalnya seperti itu agar Oh iya. anak-anak mungkin bisa lebih paham secara smooth atau lebih halus gitu misalnya. Oh iya, oke. Bisa itu. Iya. Oke, sudah cukup mungkin ya Pak Yusuf? Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Besok kita ketemu jam ke 4.56 J. Iya. Iya. Di kelas 7A. 7A. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Silakan untuk melanjutkan aktivitas. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Selamat pagi. Baik, hari ini kabarnya bagaimana? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat dan semangat ya. Hari ini alhamdulillah kita berkesempatan bertemu kurang lebih selama 3 jam pelajaran. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya. Oke, ini yang lain sedang ngambil buku di perpustakaan ya. Tadi sudah bergiliran berarti? Belum. Berarti yang ini absen 1 sampai 10. Kemudian kalau sudah selesai? Ya, ngambilnya nanti dulu saja ya. Nanti dulu setelah matematika. Oke ya. Karena setelah ini ada kegiatan itu. Oke. Kemudian hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Oke, hari ini semuanya berangkat. Alhamdulillah semuanya berangkat. Kemudian sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini tentu marilah kita tundukkan kepala sejenak, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin, baik cukup ya. Oke, yang mengambil buku sudah dari tadi atau baru saja? Baru saja. Oh ya baik. Nanti tolong salah satu mengingatkan teman ke sini dulu, nanti mengambilnya setelah itu saja sebetulnya. Oke. Oh ini sudah sampai. Bukan. Oke ya, kalau kita tunggu saja. Nanti sambil jalan ya. Untuk setelahnya nanti silakan yang setelah matematika saja karena kita ada agenda belajar hari ini ya. Oke, ada pertanyaan? Mana sudah? Ya. Oke, baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama mengenai apa kemarin? Bilangan bulat ya, bilangan bulat. Oke, ada yang masih ingat bilangan bulat itu apa? Oke, ya. Bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan positif, negatif dan juga nol ya. Dia tidak memuat tanda apa kemarin? Koma atau desimal, kemudian persen ya, kemudian campuran pecahan ya, pecahan itu juga tidak memuat ya. Oke, kemarin sepertinya kita sudah belajar mengenai bagaimana mengurutkan suatu bilangan ya. Oke, kemudian hari ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara melakukan penjumlahan dan juga pengulangan bilangan bulat. Mungkin dulu anak-anak ketika SD sudah pernah ya, nanti kita ulas kembali, kita coba lebih mematangkan kembali ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut Pak Yusuf ingatkan karakter kita di minggu ini. Aku tahu mungkin Bapak Ibu guru yang lain sudah menyampaikan ya. Misalnya seperti ini, ada tamu misalnya, entah siapapun ya di depan itu kan, tanya kepada anak ketemu di depan.
Nah, ini musola sebelah mana ya? Yang dilakukan anak-anak apa ini? Menunjukkan arah. Jadi di sana diantar atau cukup diceritakan, Bu, ini nanti jenengan lurus, nanti ada gerbang belok kiri, kanan lagi, kiri sedikit, kanan lurus. Ya, itu seperti itu. Ya, tidak seperti itu ya. Kalau seperti itu nanti tiba-tiba malah sampai ke Pak Ibasu, malah kemana ini. Nah, oke. Ya, tapi yang harus kita lakukan adalah diantarkan terlebih dahulu. Setidaknya sampai apa? Sampai tempatnya terlihat. Ya, sampai tempatnya terlihat di sebelah sana. Oke ya. Kemudian yang kedua, apabila bertemu bapak guru ataupun karyawan ataupun tamu ataupun orang tua, kita harus melakukan apa? Disalam, kemudian sapa, pagi, Pak, Bu, gitu ya. Atau Mbak, barangkali Mbak yang kesini ya sudah Pak, ya. Itu seperti itu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ke penjumlahan dan juga pengurangan bilangan bulan, ya. Sudah ada apa itu? Proyektor, sudah ada, belum ada, ya. Itu apa ke Bapak Ibu wali kelas, ya, nanti biar diusulkan, ya. Biar diusulkan bisa. Oke, sudah. Sambil menunggu masuk, silakan anak-anak bisa coba diingat-ingat kembali bagaimana cara menjumlahkan dan juga ya mengurangkan bilangan, ya. Oke. Oke, silakan. Untuk selanjutnya nanti setelah matematika saja, ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan bilangan. Ya, oke. Kemudian sebelumnya Pak Isu punya kasus seperti ini. Nah, di sini Pak Isu punya gambar apa ini? Pesawat, ya, pesawat. Ada dua ya. Ini kebetulan pesawat ini adalah buatan Indonesia. Sudah maju, ya. Mungkin dulu belum bisa membuat, sekarang semakin berkembang. Jangan-jangan besok anak-anak bisa membuat yang lebih canggih, ya. Misalnya pesawatnya sejauh langsung sama, ataupun misalnya mobil besok bisa terbang, ya. Bisa tidak? Bisa, kemungkinan ya bisa. Dulu nggak kepikiran adanya pesawat, ternyata ada. Bisa kemajuan seperti itu, ya. Oke, di sini ada pesawat N219 dan juga pesawat NCN295, ya. Oke. Mampu menampung yang satu 19, yang satu 71 orang atau pasukan, ya. Kira-kira selisih kedua jumlah penumpang kedua pesawat tersebut berapa? Berapa? 50? Oke, 50. Sepakat semuanya? Sepakat? Ya, oke, betul ya. Selisihnya betul ya. Jarak antara keduanya. Nah, coba sekarang Pak Jun kasus yang kedua. Nah, ini kasus yang kedua ini gambar apa anak ini? Termometer, ya. Oke, silakan masuk. Termometer gunanya untuk apa? Untuk mengukur suhu, ya, mengukur suhu. Bagus. Pernah lihat? Di mana? Di rumah. Oh, di rumah ada termometernya. Ya, mungkin untuk momen ibu bapak misalnya ya, bapak satu, ya. Oke. Di sini ada dua kasus, ya. Dua kasus. Nah. Oke. Coba dibaca sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 1 siapa ya? Setelah diputus.
silakan dicetak dulu. Ya. Oke ya. Nah, kita ketahui dulu langkah yang pertama kita harus apa? Mengetahui suhunya dulu ya. Misalnya ini Jepang dulu. Jepang itu kira-kira berapa ya suhunya? Kalau menurut termometer ya 25 ya misalnya. 25 derajat Celcius. Kemudian untuk utara. Untuk utara karena ini skala ya. Misalnya ini berarti berapa ini? Minus ada yang 38, nah 38 Pak. Wah, kelihatan. Nah, coba 30. Ya, kalau separuhnya ini kan seandainya 35 ya. Berarti ke atas sedikit kita misalkan ya, ini adalah negatif 32 ya. Kita anggap saja negatif 32. Nah, ada dua tempat ya. Ternyata di negara itu suhunya beda-beda. Ada yang pengen ke Jepang? Oh, ada. Kenapa pengen ke Jepang? Healing ya. Terus? Ayo cari makanan ya, silakan ya. Cari makanan, oke. Ya, cari makanannya enak Pak ya, boleh ya. Oke. Coba sekarang silakan anak-anak mencari selisih di kedua tempat tersebut. Coba ditulis saja. Nah, ditulis saja coba. Nanti Pak Cok lihat ya. Silakan. Yang tingkatnya biasa. Seperti Pak Jepang 25, untuk utara negatif 32 ya. Oke, silakan. Ya, baik, sepertinya sudah semua dan ternyata berbeda jawabannya ya. Kenapa ya? Yang pertama ada yang menjawab negatif 7. Siapa yang menjawab negatif 7? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 orang. Sekarang yang menjawab negatif 57 derajat. Siapa? Masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang menjawab 57. Oke, 57, 1, 2, 3, juga. Ya, oke, baik. Harusnya di matematika itu ilmu pasti ya kan. Cuma satu kebenaran saja. Contohnya gimana Pak? Misalnya 2 tambah 3. Ya jawabannya cuma hanya satu yang benar. Siapa? 5. Nah ini kenapa kok bisa kan berbeda? Ya coba kira-kira gimana ya? Nah ini ada gejolak ya toh. Kok bisa beda ya anak-anak? Ada yang jujur, ada yang gimana? Nah setelah anak-anak kita belajar hari ini, insya Allah kita akan bisa memecahkan masalah seperti ini. Tujuan kita hari ini adalah belajar bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan biaya bulan dan juga bagaimana penerapannya. Ya, oke. Kemudian setelah ini silakan anak-anak berkelompok. Satu kelompok 4 orang, ini langsung saja baris 1 dan baris 2, baris 3 dan baris 4 ya. Berarti ini dan ini dan itu ya. Berkelompok. Oke, silakan. Ini kelompok namanya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, berkelompok. Ya.
lembar kegiatan ya. Silakan anak-anak isi. Kemudian nanti Pak Yusuf bagikan kartu tanda ini. Kartu tanda positif dan negatif. Nah, pernah lihat seperti ini? Oh ya, boleh di situ. Oke, silakan perwakilan kelompok mengambil kertas ini. Nah, ini ambil 10, yang ini ambil 10. Ambil 10. Biru 10. Nama anggota kelompoknya selesai. Nah, ini dikosongi nggak apa-apa. Absen dan juga nama. Boleh nama pendek, boleh nama panjang ya. Kelompok 3. Oke, baik. Nah, silakan yang pertama anak-anak isikan identitas kelompok, misalnya kelompok 1, 2, atau 4, berapa? Anggota kelompoknya jangan lupa dan juga absennya ya, jangan lupa. Nah, kemudian setelah itu silakan anak-anak bisa berdiskusi menemukan penyelesaian ataupun isi dari KPD tersebut. Nah, oke ya. Nah, kemudian di situ ada bantuan anak-anak bisa menggunakan tanda positif dan negatif langsung siapkan. Silakan dipraktekkan. Kira-kira kalau tambah sama plus jadinya gimana kalau digunakan positif sama negatif seperti apa ya? Oke. Kemudian, nah, silakan Pak Yusuf berikan kesempatan bagi yang mau mencari informasi lewat HP boleh, lewat YouTube silakan ambil HP-nya, cari informasi penjumlahan dan pengurangan atau penggunaan tanda ya nggak apa-apa ya. Nah, silakan boleh. Nah, ya, nah silakan. Kemudian yang mau baca buku ya silakan, bukunya dibuka nanti dibaca penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, yang mau praktek pakai ini garis bilangan ibaratnya keramik boleh ya. Kalau tidak Pak itu silakan di sini. HP-nya ya terserah anak yang mau minat searching ya searching ya. Yang tidak yang untuk membaca ya silakan ya. Yang mau bertanya ke teman ya boleh ya. Nah silakan didiskusikan nanti Pak Surya gimana. Oke ya, silakan yang mau praktek pakai garis bilangan ya silakan, Pak ya, silakan boleh dicoba silakan ya. Nah itu untuk
silakan. Nah, Pak Yusuf berikan contoh ya. Oke, coba siapa yang mau menuliskan ibaratnya penjumlah. Nah, di sini Pak Yusuf misalkan kasus yang pertama 2 tambah 3 sama dengan 5 ya. Silakan siapa yang mau menetapkan garis tiga. Silakan siapa? Nanti dapat poin. Yang mau menunjukkan hasil ini lewat garis bilangan ini siapa? Ya silakan. Ini tapi jangan dulu. Nah, ya kan gimana bisa nggak ini? Ya, awalnya siapa ini? Siapa? Pari, mana Pari? Nah ini coba Pari. Atau berdua seperti yang ini coba berdua. Kanan sama kiri. Ya coba. Ya nggak biasa belajar. Oh ya oke. Oke ya silakan digambarkan pakai garis bilangan. Ya 5. 2 tambah 5. Dua tambah 3 nah sama dengan pakai garis bilangan. Oke ini bagi yang suka pakai garis bilangan. Oh pakai itu ya. Terus oke nah hasilnya gimana? Ya baik, tepuk tangan dulu siapa yang ayo. Ini dengan menggunakan metode garis bilangan ya, seperti itu. Nah, kemudian kira-kira bagaimana kalau menggunakan kartu tanda? Nah, bagaimana ya caranya? Nah, di sini anak-anak misalnya plus itu artinya tandanya angka positif ya. Kalau ini ada kartu negatif berarti tandanya angka negatif. Kalau 2 tambah 5 berarti anak-anak pakai kartu negatif. Ada plus 2 ya. Kalau ada perintah tambah berarti anak-anak tambahin ya. Tambahin 3 positif ada 1 2 3. Jadi hasilnya berapa? Berapa ini? 5. Ada 5. Sudah. Sekarang kalau kurang Pak. Nah misalnya berapa ya? Misalnya 3 kurangi 2 ya misalnya. Nah 3 kurangi 2. Anak-anak yang pertama angkanya 3 positif atau negatif? Jadi tambah 3 ya. Nah, kalau negatif 2 berarti anak-anak ambil 2 gitu. 2-nya ini anak ambil. Ya, itu ya. Ini ya 3 kurangi 2 ya. Anak-anak ambil. Nah, ini berarti hilang 2 ya. Hasilnya berarti berapa? Hanya 1 kali. Sudah? Sip? Ya. Sekarang ini, kalau yang ini sekarang 3 dikurangi negatif 2. Nah, mana ini? Ada yang punya ide? Ada yang sudah membaca tadi ataupun menemukan ide? Ya, kira-kira gimana ya? Nah, ini seperti ini. Yang pertama 3-nya adalah positif. Kita tulis 1, 2, 3. Ya,
Nah, kemudian di sini ada negatif 2, tapi kan kita akan mengambil negatif 2, tidak ada. Kita tidak ada negatif 2. Makanya kita berikan tombol kartu bantuan ini. Ini negatif, ini negatif ya. Nah, ini kalau setiap ada positif negatif, ini nilainya berapa ini? Kalau ada positif sama negatif, artinya ada atau tidak? Tidak, sama juga 0 ya. Jadi tidak ada, ini sama juga 0. Nah, ini kan ada 3. Ini ada tambah, ini anak-anak tambah ini. Ini P tadi kalau dikurangi berarti diambil. Nah, karena ini yang diambil negatif 2, otomatis negatif ini anak-anak dihilangkan. Ya. Berarti ini anak-anak karena diambil 2. Ya. Hasilnya berarti berapa? Ya. Oke, seperti itu ya. Triknya seperti itu. Negatifnya di depan. Contohnya. Ya negatifnya ditaruh saja. Min. Nah, itu ya. Oke, silakan langsung dituliskan di situ. Mana? Yang ini Pak belum? Sudah? Ya, pokoknya kalau positif itu naruh. Kalau ada pengurangan ya gitu. Ya, setiap kartu bernilai 1, baik positif maupun negatif ya. Boleh pakai itu boleh ya. Yang suka pakai itu boleh pakai itu ya. Kalau kartu ya kartu. Setidaknya ada 3 langkah. Satu aja. Ya, itu langsung caranya. Ini langsung dibikin ya. Nah, netral itu maksudnya ada positif sama negatif. Nah, kartu netral itu positif sama negatif. Itu namanya kartu netral ya. Nah, nanti tinggal tergantung diambil yang mana. Kartu pasif ada seperti itu ya. Gak ada ya. Oke. Ya, mana? Ya. Apa kartu?
pakai yang netral ya. Oke, kelompok berapa ini? 6, hampir selesai. Oh, yang lain. Diskusinya satu tambah 6 3 13.
A tambah A. Atas itu 7. 7 tambah 3. Ya, lanjut saja. Negatif 5 dikurangi negatif 3. Yang pertama kita letakkan 5 kartu negatif. Oke. Lalu kita mengambil 3 kartu negatif. Oke. Sisanya 2 kartu negatif. Jadi negatif 5 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 2. Ya, oke, bagus ya. Sudah sama semua ya, mudah ya. Oke, bagus sih ya. Tepuk tangan ya. Sekian coba latihan bersama. Sekian dari ya gitu. Sekian dari kami sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama kita letakkan 5 kartu positif. Oke, karena di awal ada 5 ya, angka 5 positif. Kemudian Yang kedua kita mengambil 3 kartu negatif. oke, Sisanya ada yang beda tidak? Ya, coba. 2 kartu positif. Jadi hasil dari 5 kurangi 3 adalah Oke, baik. Ya, satu mungkin ada 5 kartu, kemudian karena main diambil langsung diambil, 3-nya diambil ya. Hasilnya 2. Ya, boleh seperti itu. Ada yang berbeda? Silakan. Ya, coba kelompok 2 gimana kalau ide-nya kelompok 2? Ya, coba. Baca. Yang pertama kita ya. Ya, oke. jadi 3 kartu positif. Artinya yang diambil adalah kartu positif. Ya, oke, bagus. Ya, sip. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada selanjutnya yang ini. Tadi kita sudah belajar tentang kartu. Kalau meletakkan, kalau negatif kita ambil ya. Oke, baik. Ya. Lanjut kelompok 2 ini sudah lanjut. Ya, silakan kelompok 2.
Yang lain juga apa? Yang lain mendengarkan dulu. Coba kita tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2. Kalau Pak Yusuf tidak bilang tepuk, silakan tidak tepuk ya. Tepuk 2, 1. Konsentrasi ya. Kita ulangi. Tepuk 1, 2. Ya sudah. Nanti lagi cek. Oke sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 7 tambah 3 ya. 7 tambah 3 sama 10. Oke. Oke. Oke, bagus ya. Kesimpulannya apa ya dari operasi? Oh ya boleh ya silakan. Kesimpulannya adalah A plus sambungan A hasilnya plus. Oke ya boleh. Nah, terus. Oke, makanya negatif atau negatif hasilnya positif. Ya, oke, terus. Oke, terus. Oke, bagus ya. Kesimpulan umumnya apa nih? Kalau negatif. Kalau negatif itu negatif. Ya, oke bagus. Jadi dari sini kita tahu ada kesimpulan kalau negatif ketemu negatif ketemunya positif. Setuju semua ya? Setuju ya. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya ya kelompok 2. Kelompok siapa ya? Ini dulu kelompok 1 ya. Nanti kelompok itu ya. Lagi ya. Ya, yang apa nih? Oh ya. Baik, baik. Nah, udah jadi diri. Oke ya, baik. Ada yang mau menambahkan kesimpulannya dari kelompok 2? Silakan. Kelompok berapa yang mau menambahkan? Bagus tadi, bagus. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Kira-kira apa yang bisa ditambahkan? Siapa? Tidak apa-apa, jangan takut salah, jangan takut salah. Mencoba, pokoknya itu harus mencoba. Ya silakan, gimana? Siapa ini Raisa ya? Raisa kelompok 7. Ya, gimana Raisa? Ya, oke. Ya, bagus. Jika ada positif sama negatif itu bergandengan, maka akan menjadi negatif. Ya, betul sih. Ya, oke. Sudah tepuk tangan untuk kelompok
hasilnya tidak sama. Oke, kita lihat hasilnya ternyata berbeda ya. Walaupun angkanya sama, tapi itu positif sama negatif ya. Artinya berbeda ya. Bagus, kesimpulannya sudah bagus. Ya, artinya dalam pengurangan kita tidak boleh membalik-balik ya. Bukan dari belakang untuk negatif ya. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Pak. Ya. Nomor 4. Silakan kelompok ya Pak, yang mau masuk silakan. Yang belum, Pak. Silakan. Tidak perlu malu-malu, jangan takut ya. Masalah gimana Pak? Jangan perlu takut sama. Yang penting maju. Yang penting mencoba. Nah, ini ya. Oke. Oke, silakan kelompok berapa? 4, 5 atau 8? Silakan. Siapa yang mau maju? Ya, silakan. Ya, silakan. Yo. Ya. Oke, yo, Pak. Ya, boleh, boleh. Ya. Oh, kita dulu. Selesaikan dulu. Ini hasil ya. Lama, 4 saja. Yo. 4. Oke, kita lihat tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, ya lanjut. Oke, kesimpulannya apa dari yang dimulai Pak ya? Kesimpulannya kalau yang minus itu tidak boleh dibalik karena akan membuat hasilnya kecil. Oke, ya. Itu. Ya, ada yang mau menambahkan? Silakan, kelompok siapa yang mau menambahkan? Silakan. Bagus ya. Dalam pengurangan tidak boleh dibalik, intinya sudah beda. Ya, ada yang punya tambahan lain? Siapa? Kelompok siapa? Nah, ada. Oke, ya. Kita saksikan bersama ini ada tanda negatif. Angkanya sama atau beda? Sama, tapi tandanya beda ya. Ketika operasi penjualan kemarin, kalau tandanya beda, hasilnya pun akan berbeda. Itu walaupun angkanya sama. Gitu ya. Oke, ya. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, bagus. Ya. Sesuai nomor 5, kelompok 5 sudah. Oh, kelompok 5. Ya, ya.
Oke, kemudian lanjut. Oke, tambahkan 3 ya. Simpulannya apa ya yang anak-anak bisa lihat? Ya, bisa kan? Bisa kalau anak-anak bekerja sama misalnya dengan kepala bagian misalnya atau dengan siapapun ya. Oke, kalau kita ubah tanda di bilangan dapat mengubah jawabannya. Artinya kita tidak bisa mengubah tanda-tanda itu. Misalnya negatif di belakang kita naikkan ke yang depan, tidak bisa ya. Nanti hasilnya ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Oke, selanjutnya tren kelompok 8. Oke, hasilnya adalah selisihnya berarti 27 derajat. Ternyata selisihnya ada yang berbeda. Selisih kedua suhu. Nah, 27 derajat Celcius. Ada yang berbeda? Tidak ada ya. Oke, baik. Nah, selisih adalah perbedaan dua hal atau dua tempat atau dua angka misalnya ya. Jadi kalau selisih ya, besok anak-anak menemukan selisih atau jarak tidak ada yang negatif ya pasti. Itu jarak dua ya. Misalnya jarak sekolah terhadap rumah anak-anak semua. Misalnya 9 km ya, misalnya ya. Maka jarak itu pasti 9 km, tidak mungkin jarak nyampe di 9 km ya. Oke, diingat-ingat sampai besok pas kapanpun ya, jarak ataupun selisih pasti ya. Oke, baik, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 8. Ya. Ya. Nomor 2, Pak, kerja sekalian ya tadi. Oke. Ya. Baik, Pak Isu minta pendapat dari kelompok 8 yang ini berapa ini ya? Nah, oke, hasilnya 6 ternyata. Oke, sisanya ada yang berbeda 6 kelerengnya? Ada yang berbeda? Tidak ya, berarti tinggal untuk mencari sisanya tinggal kita awalnya berapa kita kurangi yang diperlukan untuk ketemuannya ataupun nantinya kita kurangi ya, ketemunya sisanya. Oke, baik. Oke, baik. Nah, selanjutnya yang bagian ini ya, di halaman terakhir kita menuju ke sifat operasi sejumlah pada bilangan jumlah ya. Kita yang ini karena waktunya begitu tidak terasa ya sama sekali. Coba kita langsung simpulkan, kita lihat simpulannya masing-masing kelompok apa ya. Oke, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Siapa ini? Dari kelompok anak. Siapa? Pak, menurut kelompok kami misalnya ya. Silakan siapa? Ya, oke. Namanya siapa? Ataya ya, dari kelompok 6 ya. Oke. Menurut kelompok 6 bagaimana ini?
penjumlahan apabila angkanya dibalik pun hasilnya sama. Semuanya setuju? Ya, setuju ya. Ini namanya sifat komutatif atau pertukaran ya. Nah, komutatif pertukaran. Dalam penjumlahan ya. Kalau dalam pengurangan tadi boleh atau tidak? Tidak. Ya, oke, bagus sih. Ya. Oke, kelompok berapa? 6 ya. Oke. Kemudian yang ini. Oke, asosiatif ya. Silakan perwakilan kelompok ataupun kelompok siapa. Oke ya. Ya. Namanya siapa ini? Siapa? Rifa kelompok 87 ya. Nah, Rifa. Ya, gimana Rifa menurut kelompok? Oke, hampir sama dengan yang atas tadi kalau dibalik sudah balik ya. Oke, bagus. Sahabat bagus ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Ada lagi? Kira-kira ini kalau ini namanya saling apa? Ini dikelompokkan. Nah, siapa yang mau menambahkan? Silakan. Silakan. Ada? Siapa? Oke, tadi dibalik tetap sama ya. Nah, ini kan dibalik tetap sama. Nah, ini walaupun ini ada tanda kelompok, ya berarti kita simpulkan bersama. Berarti kalau penjumlahan itu dikelompokkan, ya, berarti hasilnya sama atau beda? Ya, walaupun dikelompokkan, tetap hasilnya akan tetap sama atau berlaku sifat asosiatif atau mengelompokkan ya. Oke, baik kita terakhir tadi sampai ini ya. Jadi kita dari awal sudah belajar tadi tentang penjumlahan dan juga pengurangan menggunakan kartu ya toh. Nah itu ada yang pakai garis bilangan maju tadi ada, kemudian ada yang searching juga ya. Intinya yang kita kesimpulan pertama tadi apa? Coba kita yang perlu kita ingat. Yang pertama, apabila anak-anak menemukan tanda negatif ya toh, tandanya negatif, misalnya huruf A ketemu dengan negatif B gitu ya. Ini hasilnya akan sama dengan apa ini? Negatif ketemu negatif, hasilnya apa tadi? Ya positif ya, A ditambah B gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kalau seandainya ada A ditambah negatif B, ini sama juga dengan ya A dikurangi B ya. Kemudian yang lain tadi dalam penjumlahan boleh di apakah tadi? Dibalik boleh. Kemudian yang mana lagi? Dikelompokkan juga boleh ya untuk penjumlahan. Kemudian kalau pengurangan tidak boleh dibalik, tidak boleh ya. Oke, sampai sini jelas? Nah, oke baik ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke sini. Kemudian untuk meningkatkan ya kemampuan anak-anak semua, silakan setelah ini disiapkan bukunya, secari kertas saja. Secari kertas dan nanti kita akan masuk melihat kemampuan ya. Silakan disiapkan secari kertas. Sampai sini adakah yang ditanyakan? Tidak, sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas ya. Ini individu ya, silakan hadap ke depan. Nah, silakan depan. Diisi kemampuan anak sendiri ya. Diisi kemampuan anak sendiri. Pakai soalnya boleh, langsung jawabannya ya. Pakai soalnya lebih bagus sikat. Nah, biar besok pasti. Kita sudah belajar apa tadi? Bilangan, penjumlahan dan pengurangan. Kita sudah ada poin-poin tadi ya. Ada tanda seperti itu kalau bertemu jadi plus dan kalau beda jadi negatif gitu ya. Kemudian ada boleh dibalik dan juga tidak dibalik tadi. Kalau yang boleh dibalik tadi operasi apa? Penjumlahan atau pengurangan?
penjumlahan. Yang tidak boleh dibalik adalah operasi pengurangan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya adalah materinya adalah perkalian dan juga pembagian. Silakan nanti anak-anak di rumah kegiatannya adalah berlatih perkalian dulu, dimaksimalkan. Buatlah 5 contoh operasi perkalian, ya. 5 kali perkalian saja. Angkanya terserah anak-anak boleh. Kalau mau cari referensi boleh di YouTube Pak Yusuf, disaksikan dulu di rumah ya. Matematika Pak Yusuf dari situ dilihat ada contoh-contohnya banyak ya. Silakan boleh ataupun di buku boleh, di internet boleh ya. 5 operasi perkalian ya. Oke, yang kedua kalau bisa belasan sama belasan. Contoh 12 kali 14. Kemudian ada puluhan misalnya 34 kali 24 misalnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu minimal 5 tuh. Minimal 5. Ya, oke ya. 5. Oke ya. Baik. Ada pertanyaan? Kartu dan ini ya ini KPD-nya dibahas saja. Kemudian untuk kartunya juga jangan dibahas saja. Kemudian sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Kalau ada pertanyaan, kapanpun boleh masuk kecuali malam ya silakan nanti di lain waktu nanti bisa masuk selain malam ya selama malam. Selain itu boleh tanya apapun boleh di WA ya. Sampai jumpa, tetap semangat dalam belajar. Kita akhiri dengan bacaan Nabi bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Saya Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Bu Laksmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kemarin Pak Yusuf sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Oke, kalau bagaimana perasaan Pak Yusuf setelah melakukan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan kemarin? Ya, baik. Terima kasih waktunya Bu Laksmi. Ketika saya sudah melaksanakan pembelajaran, saya merasa mungkin tiap hari kalau pelajaran itu senang tentu kan. Yang kemarin juga alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Langkah-langkah yang saya rancang alhamdulillah semuanya bisa terlaksana dan juga waktunya cukup dan bisa selesai tepat waktu. Kemudian untuk kegiatannya juga semuanya alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikit apapun, sepertinya tidak ada. Oke, jadi kemarin Pak Yusuf itu ingin saya mengamati tentang strategi pembelajarannya ya. Untuk strategi pembelajarannya kemarin Pak Yusuf menyiapkan berbagai macam media, anak juga boleh searching lewat YouTube, kemudian menyiapkan LKPD yang berisi masalah sehari-hari. Kemudian kemarin saya juga lihat ada kartu tanda positif dan negatif gitu ya. Kemudian anak-anak juga berdiskusi dan presentasi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, saya juga sepakat bahwa anak-anak kemarin juga terlihat sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran Pak Yusuf dan bisa berjalan dengan baik. Itu terbukti dengan mereka bisa presentasi masalah yang disiapkan oleh Pak Yusuf di LKPD bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk hasilnya bagaimana Pak Yusuf? Untuk asesmennya? Ya, asesmennya itu dari 32 soal yang saya grade di 80 itu. 80 itu ternyata 28 orang itu. Sudah minimal 80 itu. Tapi masih ada 4 orang itu. 4 orang yang masih di bawah itu ternyata. Ya saya nama-namanya saya catat itu Bu. Besok mungkin di pembelajaran berikutnya bisa sedikit diberikan mungkin perhatiannya lebih khusus ataupun ada nanti perlakuan yang agak intens di anak-anak tersebut. Ya, berarti bisa dikatakan mayoritas sudah bisa ya mengikuti materi yang diberikan oleh Pak Yusuf seperti dengan harapan semula. Oke, mungkin ada yang ingin Pak Yusuf kembangkan lebih lanjut mungkin setelah melakukan pembelajaran kemarin,
kemudian Pak Yusuf, oh kok mungkin bisa nih saya lebih bagaimana begitu, mungkin dari media pembelajarannya mau ditambah apa, atau mungkin di area pengembangan apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut dari Pak Yusuf. Untuk yang ingin saya kembangkan, yang pertama isi dari LKPD tersebut, dari isi saya yang kemarin kan lebih memaknai itu tentang misalnya masalah sehari-hari, yang di isi LKPD saya mungkin cuma satu hal tentang misalnya selisih kemarin, mungkin besok bisa saya tambahin lagi agar siswa itu lebih mungkin paham dan lebih bisa memaknai itu dan menyesuaikan dengan kondisi seharian. Misalnya ada juga beberapa yang masih misalnya selisih antara Palung dan Laut itu ternyata dikurangi, positif sama negatifnya malah digabung, dan masih ada beberapa, jadi saya ingin itu lebih dalam ke LKPD yang bisa merujuk ke hal seperti itu. Oh iya, berarti lebih ke masalah yang mungkin lebih ke literasi numerasi Ya, gitu literasi ya. numerasinya, ya. Lebih ke penalarannya, lebih ke logika mereka. Kalau ada masalah seperti ini, bagaimana membreakdownnya, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Oke. Ya, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Kemudian ketika di pembelajaran itu mungkin karena siswanya aktif ya, mungkin saya di awal belum memberitahu kalau sekiranya ada yang presentasi, mungkin silakan yang lain fokus memperhatikan gitu ya. Mungkin ketika ada yang presentasi agak fokusnya agak berkurang, bisa bercanda, ada beberapa mungkin bercanda, mungkin besok saya sampaikan untuk fokus ke depan. Ya kemarin memang sudah fokus, tapi perlu saya beri apa itu ice break atau apa sedikit itu agar fokus lagi. Mungkin besok bisa saya sampaikan agar fokus ketika ada yang presentasi itu ya. Gitu. Sama yang satu lagi penggunaan HP itu. Oh iya. Nah, terkadang ada sudah ya semuanya sesuai minatnya di awal itu sudah melaksanakan, cuma yang pengen dengan misalnya dengan YouTube itu sudah pegang HP, kemudian maju ke depan juga ada, membaca juga ada. Nah ini yang penggunaan HP ini sudah selesai, tapi mungkin ada yang masih menggunakan, nah itu terkadang satu. Tapi kadang nggak ada kaitannya sama matematika gitu ya? Ya, terkadang kaitannya nggak ada sama matematika, terkadang masih ada yang buka yang lain. Nah itu mungkin setelah searching saya akhiri, tapi dikembalikan mungkin bisa. Oh iya. Oke, berarti kalau dari yang disampaikan Pak Yusuf tadi, saya bisa menangkap Pak Yusuf ingin mengembangkan dari sisi pemecahan masalah ya, soal pemecahan masalah, kemudian juga dari sisi penguasaan kelasnya. Ya, jadi bagaimana mengkondisikan anak setelah HP tidak digunakan, kemudian bagaimana anak-anak harus fokus ke depan ketika temannya menjelaskan, karena mungkin juga dari SD ya masih peralihan, jadi di SD mungkin belum biasa presentasi, masih ada yang malu-malu, masih ada yang nggak peduli juga. Iya itu. Lagi Pak Yusuf? Sudah. Oke, baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya, dan semoga nanti Pak Yusuf bisa berkembang lebih baik lagi dengan percakapan kita. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Bu Sunggi. Saya juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melanjutkan aktivitas. Oke.